Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri Widiansyah, NIM 19650043 dari kelas Sistem Terdistribusi dan Keamanan E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Oke, untuk yang pertama yaitu apa itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file sistem, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource, seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat luas. Oke, untuk yang bahasan kedua yaitu manfaat sistem operasi terdistribusi. Manfaat yang pertama yaitu shared resource, yaitu kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Untuk manfaat kedua yaitu manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Untuk manfaat ketiga yaitu reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem ini bisa tidak dapat berjalan atau mati. Oke, untuk manfaat yang terakhir yaitu manfaat komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Oke, untuk karakteristik sistem operasi terdistribusi, karakteristik pertama yaitu komponen extension atau komputer personal mengeksekusi proses interaksi user berbasis Windows. Server mengambil alih proses input atau output khusus dari larikan disk. Gateway ambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pur mengambil alih proses lain dalam antrian menunggu proses lain selesai. Untuk arsitektur software, distributed operating system dikarakterkan objek dalam hubungan klien dan server. Proses di klien dengan remote prosedur yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek memiliki karakteristik kapabilitas 128 bit. Untuk manajemen berkasnya, sistem berkas dipetakan secara baik berorientasi pada objek dan kapabilitasnya. Tingkatan pemetaan mulai dari simbol, pengurutan nama byte, dan kapabilitasnya. Untuk manajemen proses, setiap proses ada pada segmen virtual dan dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Memiliki dua keadaan, proses sedang berjalan atau sedang stop, atau proses debug. Kekurangan sistem operasi terdistribusi. Perawatan di klaster yang sangat sulit, selain itu juga boros daya karena harus membutuhkan banyak CPU. Membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Untuk kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalkan saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini. Karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum cukup untuk menangani juga jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, di dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemrosesan yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, untuk contoh sistem operasi terdistribusi, di sini sistem operasi terdistribusi terdiri dari dua jenis, yaitu yang open source dan closed source. Yang open source diantaranya yaitu Amoeba, Angel, Chorus, GL Ionic, Goe, Hurricane, Match@OSPF, Maruti,
Mesh X, MOS X, Plan 9, dan yang terakhir yaitu Puma and Relative. Oke, untuk yang closed source yaitu A1, Alpha Kernel, QNX, Spring Realtime Project, Spring, Sprite, Sting, Sumo, Tau Operating System, Tiger, dan yang terakhir yaitu Thanos. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.